Shalom teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya membuat video untuk kita bisa bersama-sama belajar apa yang lama dibicarakan di media sosial, yaitu tentang Kristen progresif. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat terlebih dahulu table of contents-nya, apa yang menjadi pembahasan kita selama beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk kita boleh belajar dari topik ini, yaitu yang pertama nanti kita akan melihat bersama-sama tentang apa itu definisi progresif dan Kristen progresif itu apa. Lalu yang berikutnya dasar Alkitab tentang keselamatan. Dan yang ketiga itu adalah apakah perbuatan baik itu dapat menyelamatkan seseorang. Yang keempat itu, adakah keselamatan di luar kekristenan? Dan yang terakhir, saya akan memberikan tanggapan bagaimana sikap kita terhadap Brian Siawarta. Nah, rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk melihat jeda pariwara berikut ini. Nah, oke teman-teman, kita akan langsung membahas kepada topik yang pertama, yaitu definisi dari progresif itu sendiri apa. Nah, saya mengajak kita untuk melihat dari satu kamus besar bahasa Indonesia itu menerjemahkan arti progresif itu adalah ke arah kemajuan. Maksudnya pembangunannya progresif. Jadi pelan-pelan akan bertambah lebih baik atau lebih maju. Atau pengertian yang kedua itu adalah ke arah perbaikan keadaan sekarang, yaitu dikaitkan dengan politik. Dan yang terakhir itu adalah bertingkat naik. Biasanya itu pajak progresif, atau kita biasa kenal itu dikenalkannya secara bertahap, bertingkat-tingkat naik atau bertahap. Nah, sekarang teman-teman, biasanya sebenarnya di dalam kekristenan itu saya itu dulu mengenal istilahnya adalah wahyu progresif. Itu ada. Kita pegang ya. Nah, wahyu progresif itu apa sih? Bahwa Allah menyatakan dirinya secara bertahap kepada manusia. Contohnya adalah ketika diperkenalkannya konsep Tritunggal misalnya. Di dalam Kejadian atau di dalam Perjanjian Lama itu sudah muncul, tetapi tidak begitu jelas. Itu namanya wahyu progresif. Pada waktu di Perjanjian Lama, Allah diperkenalkan memiliki satu nuansa plural, tapi berapa tidak tahu. Setelah kita memiliki Perjanjian Baru, kita baru tahu dan melihat. Contoh yang berikutnya misalnya kasih Allah kepada manusia. Kalau di dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan diri kepada manusia, dan di Perjanjian Baru kasihnya itu makin jelas, yaitu dengan cara mengizinkan atau memberikan, Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk mati dan menebus manusia. Nah, teman-teman sekalian, kita itu saya juga perlu perkenalkan satu istilah namanya progresivitas Kristen. Ini kemarin atau tadi waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya coba cari-cari. Nah, ternyata ada istilah ini juga. Saya perlu memberitahukan kepada setiap kita bahwa sebenarnya ini progresivitas Kristen itu adalah satu semangat yang mendukung adanya perubahan ke arah kemajuan. Artinya adalah kita bersama-sama diubah untuk serupa Kristus dengan standar firman Tuhan. Saya minta maaf ya, ini typo ya. Serupa bukan Kristen, tetapi serupa Kristus dengan standar firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama apa sih yang menjadi istilah Kristen progresif. Nah, teman-teman, istilah ini sepertinya baru diperkenalkan ya oleh Brian Siawarta. Sorry, saya juga beritahu saya kalau saya salah ya di dalam kolom komentar. Kayaknya selama ini saya nggak pernah dengar adanya Kristen progresif. Yang mungkin ada itu semangat progresif itu harusnya ada. Itu sesuai dengan kekristenan, yaitu progresivitas Kristen.
Tetapi Kristen progresif sendiri, saya kira ini baru diperkenalkan oleh Brian Siawarta di dalam konten login ya, bersama dengan Abang Deddy Corbuzier itu di channelnya Abang Deddy Corbuzier. Dia baru memperkenalkan istilah Kristen progresif. Nah, Kristen progresif itu sendiri juga memiliki satu semangat bahwa Kristen yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Nah, ini kita perlu hati-hati teman-teman dengan Kristen progresif. Nah, Kristen progresif ini kalau kita boleh istilahnya kontraskan, yaitu mungkin dengan semangat konservatif kali ya. Nah, bagi saya kita harus berhati-hati dengan Kristen progresif. Kenapa? Pertama, standar yang dipakai itu bukan lagi firman Tuhan tetapi sesuai kehendak hati. Beberapa kali mungkin di konten yang lainnya juga Pastor Brian mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pandangan pernikahan, pandangan tentang bahkan keselamatan gitu. Jadi dia melihat firman Tuhan, tetapi pada akhirnya firman Tuhan itu didikte atau ditentukan ini masih berlaku atau tidak, bukan dilihat dari firman Tuhan itu sendiri, tetapi berdasarkan kehendak pribadinya. Nah, yang berikutnya ini yang lebih mengerikan adalah Kristen progresif itu memberikan satu semangat bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Relativisme itu yang ditegakkan. Apa sih relativisme? Dari kata relatif ya. Relatif itu artinya belum tentu. Jadi tergantung siapa yang ngomong gitu loh. Relativisme belum tentu sesuatu yang benar bagi saya itu benar bagi kalian. Nah, semangat yang seperti ini kita perlu berhati-hati. Kita perlu ya teman-teman untuk mengkritisi pandangan teologis yang kita punya. Supaya kita itu pada waktu memahami apakah contoh ya misalnya Allah Tritunggal. Nah, kita perlu mengkritisi. Tritunggal itu 3 apa, 1 apa. Sehingga sikap kritis itulah yang membawa kita untuk belajar lebih dalam. Tetapi bukan pada akhirnya merobohkan kebenaran mutlak gitu. Jadi kita perlu membedakan ya dengan sangat jelas dalam hal itu. Nah, menurut saya orang Kristen itu seharusnya memiliki semangat progresif, di mana Kristus yang menjadi teladan dan tujuan. Dengan menggunakan firman Tuhan sebagai landasan berpijak dan berpikir. Teman-teman perhatikan yang saya kasih warna kuning. Kristus itu yang menjadi tujuan dan teladan kehidupan kita. Baik itu apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, perkataannya, dan karyanya itu semua menjadi teladan dalam kehidupan kita. Nah, tentunya platformnya atau vehicle-nya atau sarananya yaitu firman Tuhan sebagai landasan berpikir dan berpijak. Jadi kita udah lihat sama-sama ya, apa itu definisi progresif dan apa itu Kristen progresif. Kita perlu berhati-hati dengan Kristen progresif. Nah teman-teman, kita akan sekarang masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang apa sih dasar Alkitab tentang keselamatan. Jadi sempat viral itu dibicarakan bahwa yang server sebelah itu juga adalah anak Tuhan Yesus. Nah, Pastor Brian juga mengatakan bahwa kok saya itu kalau jadi seorang Tuhan, atau saya kalau percaya seorang Tuhan itu nampaknya nggak mungkin ya orang yang baik itu tidak diselamatkan. Nah, kita lihat sama dulu. Saya klarifikasi juga, maksudnya kenapa ya Pastor Brian itu ngomongnya seorang Tuhan. Itu kayak menabrakkan 2 entitas yang sangat berbeda ya. Harusnya dia langsung ngomong aja, saya nggak percaya bukan seorang Tuhan, tapi saya nggak percaya adanya Tuhan gitu loh. Adanya Tuhan. Jadi dia Tuhan nggak bisa dibilang sebuah atau seorang ya, tetapi langsung aja mengatakan itu, karena kalau tidak akan menjadi tidak tepat pengistilahan seorang Tuhan. Tapi kita sekarang kembali ke topik ya. Apa sih dasar Alkitab tentang keselamatan itu? Nah teman-teman, saya ajak kita untuk boleh melihat bersama-sama apa kata Alkitab tentang keselamatan.
Nah, di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan oleh Paulus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi artinya keselamatan yang Tuhan berikan itu murni karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Dan cara mendapatkannya yaitu dengan iman. Iman, ya. Ditekankan oleh Paulus, itu bukan hasil usahamu. Artinya tidak ada andil manusia di sana. Manusia tidak berbuat apa-apa untuk karya keselamatan. Itu adalah pemberian Allah. Jadi pemberian Allah yang sifatnya anugerah. Anugerah itu atau kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ditekankan lagi tuh. Sampai 2 kali keluar. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang membanggakan diri. Sebab kalau keselamatan itu adalah lewat perbuatan baik, maka harusnya kamu membanggakan diri karena saya lebih baik daripada teman saya. Tapi dalam bagian ini kita diingatkan bersama-sama bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah. Keselamatan itu sendiri adalah kasih karunia yang Allah berikan kepada manusia. Ada satu topik lagi atau dasar firman Tuhan lagi yang paling mendekati dengan apa yang Brian katakan, yaitu di mana kisah tentang Tuhan Yesus bertemu dengan seorang pemuda yang kaya. Nah, teman-teman perhatikan, saya ajak kita menyimak sedikit perlahan-lahan ya di dalam bagian ini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lihat pertanyaan pemuda ini. Guru yang baik, apa yang bisa aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, di dalam ayat 19, Yesus ini kan Tuhan. Dia sudah tahu motif dari pemuda ini apa. Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cukup baik. Nah, tetapi Yesus katakan apa? Nggak ada manusia yang baik. Cuma Allah saja yang baik. Cuma aku saja yang baik. Jadi dia secara tidak langsung, Tuhan Yesus langsung mau ngomong kepada pemuda ini bahwa engkau bukan orang baik, begitu. Nah, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu apa? Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Perhatikan teman-teman, di dalam ayat 20 Yesus sedang mengkaitkan atau mengingatkan anak muda ini akan keberadaan Taurat, hukum Taurat, dari hukum ke-5 sampai yang ke-9. Nah, rupanya anak muda ini tuh sungguh melakukannya, katanya. Sudah bahkan dari sejak kecil. Artinya pemuda ini punya moralitas yang baik. Hidupnya baik. Nah, kalau sekarang gini ya teman-teman, sebelum kita lihat ayat selanjutnya, kalau memang keselamatan didapat lewat perbuatan baik, maka harusnya ayat 22 mengatakan, Yesus berkata kepada anak muda ini, engkau sudah ada di dalam kerajaan surga. Harusnya seperti itu, kalau memang jawabannya adalah kebaikan. Tapi ternyata tidak, teman-teman, tidak demikian. Teman-teman coba perhatikan apa kata Yesus kepada pemuda ini. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Yang Yesus mau katakan di dalam bagian ini adalah pemuda ini mentaati hukum yang ke-5 sampai ke-9 dengan baik, tetapi dia mengabaikan hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena rupanya pemuda ini menjadikan uang itu adalah Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia katakan, tinggalkanlah Allah itu. Yang di dalam bagian ini langsung diaplikasikan, jualah hartamu dan balik lagi ikut aku. Nah teman-teman, dari bagian ini kita jelas
melihat bahwa untuk mendapatkan sorga, kebaikan pemuda ini tuh ditolak atau tidak diterima oleh Yesus. Kalau memang jalan keselamatan itu didapat melalui perbuatan baik, maka kita akan melihat di sini Yesus dengan tegas menolak anak muda yang bukan hanya kaya, tetapi dia punya moralitas yang baik. Nah, teman-teman, kita sudah lihat sama-sama ya, apa yang menjadi dasar Alkitab tentang keselamatan. Sebenarnya ada banyak, tetapi saya karena keterbatasan waktu kita tidak bahas semua dasarnya, tapi 2 itu sudah cukup bagi saya untuk kita strong mengatakan bahwa keselamatan itu hanyalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. Sekarang kita akan masuk kepada argumentasi apakah perbuatan baik itu dapat menyelamatkan. Nah, teman-teman, paling tidak melalui konten ini saya mengajak kita melihat ada 5 alasan kenapa perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Karena yang pertama, jika kita melakukan kebaikan untuk masuk ke surga, maka sebenarnya kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang tidak tulus. Tidak tulus, teman-teman. Jadi berangkat dari motivasi. Kalau saya melakukan kebaikan demi saya bisa mendapatkan surga, maka motivasinya itu bukan baik lagi. Contoh misalnya, saya tahu misalnya si X itu adalah bos dari sebuah perusahaan. Saya memperlakukan dia dengan baik. Tapi motivasi hati saya supaya saya mendapatkan keuntungan dari apa yang bisa diberikan oleh orang kaya tersebut. Nah, orang kaya tersebut misalnya ini kalau misalnya lagi hari raya Natal, saya berikan doa, saya berikan bingkisan hampers, lalu saya memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut, sampai orang tersebut mengatakan, wah terima kasih ya Pak Albert ya, Pak Albert kok begitu baik kepada saya. Pak Albert, boleh nggak saya tahu kenapa Pak Albert itu begitu baik? Lalu saya katakan, oh iya tentu. Ini misal. Saya katakan, wah motivasi saya ya supaya saya bisa mendapatkan sejumlah uang yang saya inginkan. Nah teman-teman, ketika orang tersebut tahu kebaikan saya didorong oleh sebuah motivasi terselubung di dalamnya, maka apa yang saya lakukan tidak lagi menjadi baik. Maka motivasi itu berperan penting, teman-teman. Sehingga saya katakan, kalau misalnya seseorang mengatakan saya itu berbuat baik supaya saya mendapatkan surga, maka ini adalah kebaikan yang manipulatif. Artinya adalah orang lain itu adalah kendaraan saya untuk saya bisa sampai ke surga. Jadi kalau saya boleh gambarkan dengan sedikit gamblang, ya saya pakai orang lain itu, saya berpijak di atas dirinya supaya saya bisa naik lebih tinggi gitu ya. Jadi kita lihat alasan yang pertama, kebaikan itu kalau manipulatif itu bukan namanya kebaikan. Yang kedua teman-teman, kita itu berbuat baik kepada sesama sementara kita berdosanya kepada Tuhan. Artinya apa? Nggak nyambung. Ini nggak nyambung. Misalnya, saya Albert Kurniawan bertengkar dengan seorang yang bernama Charles misalnya ya. Nah, ketika Charles ini adalah teman satu rohaniwan lah misalnya dengan saya, gitu ya. Saya itu membuli dia, mempermalukan dia di depan umum. Intinya saya tidak suka dengan Charles. Nah, apa yang saya lakukan pada akhirnya berbuah sebuah hal yang buruk. Saya dilaporkan ke polisi karena saya itu mengganggu kehidupan si Charles ini. Lalu ketika polisi memanggil saya, Charles sudah memberikan bukti-bukti ya kepada saya yang melemahkan saya. Yang pastinya bukti-bukti itu sanggup atau cukup untuk membuat saya itu ditangkap atau didenda. Terus saya berkata demikian dengan polisi, Pak polisi, tenang aja Pak, Bapak nggak usah ngurusin tentang Charles ini.
Toh pun kalau saya berbuat salah terhadap Charles, saya itu sudah berbuat kebaikan kepada orang lain. Dan saya sudah catat kebaikan saya kepada jemaat saya, kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, kira-kira teman-teman kalau menanggapi cerita ini, teman-teman nyambung nggak? Nggak nyambung. Karena problem saya dengan Charles, maka saya harus selesaikan problem ini dengan Charles. Nggak ada hubungannya dengan saya berbuat baik kepada orang lain. Sama halnya juga dengan kebaikan. Teman-teman, pada waktu kita berdosa dengan Tuhan, kita tidak bisa selesaikan dengan cara saya berbuat baik kepada sesama. Harusnya masalah saya dengan Tuhan, saya harus bereskan dengan Tuhan. Problemnya di dalam Alkitab mengatakan setiap manusia yang berdosa itu mendapatkan ganjaran, yaitu maut atau terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Itu alasan saya yang kedua. Alasan saya yang ketiga adalah perbuatan baik yang banyak itu menjadi sia-sia hanya karena satu perbuatan yang jahat. Kenapa contohnya telur busuk? Nah, begini teman-teman. Teman-teman yang pernah memakan omelet, masak omelet atau membuat kue. Misalnya lah, untuk membuat omelet teman-teman membutuhkan 4 telur. Telur yang pertama sampai ketiga ada telur yang baik. Tapi telur yang keempat ada telur busuk. Apakah teman-teman bisa berkata begini? Wah, nggak apa-apa lah, 1:3. Lebih banyak yang baik daripada yang busuk. Lalu teman-teman, ya udah nggak apa-apa lah, yang penting lebih banyak kok yang baik. Apakah berarti telur itu atau omelet itu layak untuk dimakan? Jawabannya tidak kan. Karena telur yang busuk langsung sudah merusak seluruhnya. Nah teman-teman, demikian halnya juga dengan kebaikan. Andaikan telur yang baik itu adalah gambaran kebaikan kita, seluruh kebaikan kita itu akan sirna hanya karena satu perbuatan jahat. Sama halnya teman-teman hidup sebagai warga sipil yang baik. As long as kita tidak melakukan tindakan kriminal, ya kita tidak ditangkap. Tapi pada waktu kita mencuri seekor ayam misalnya, dan kita langsung dibawa ke polisi, kita dinyatakan bersalah. Kita kan nggak mungkin mengatakan, Pak, selama ini saya sudah lakukan ratusan bahkan ribuan kebaikan. Masa cuma nyolong satu ayam aja saya dikatakan bersalah? Itu kan nggak make sense. Justru pikiran kita yang salah, pikiran kita yang tidak make sense. Itu yang alasan ketiga. Alasan yang keempat, teman-teman, sebenarnya segala pelanggaran atau segala kesalahan kita itu harusnya diselesaikannya bukan dengan cara berbuat baik, tapi dengan cara dihukum. Teman-teman, kalau solusi dari kita berbuat salah adalah dengan berbuat baik, hari ini pengadilan dimanapun negara kita berada, ya kita ini tidak akan pernah dihukum, karena saya akan balasnya dengan kebaikan. Pada waktu itu terjadi, justru kita akan mencap bahwa hakim itu tidak adil. Nah, kita perlu hati-hati teman-teman ya, bahwa segala kejahatan yang kita lakukan itu dibayarnya harusnya dengan hukuman. Sama halnya dengan dosa kita terhadap Tuhan. Dosa itu akan dibayar dengan hukuman, yaitu terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Yang kita sebut atau kita kenal dengan istilah neraka. Alasan saya yang terakhir, kenapa kok perbuatan baik tidak menyelamatkan? Karena kalau kita melakukan kebaikan ya, dari usia lahir sampai kita mati, sebenarnya kita nggak akan pernah cukup membayar kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, poin yang kelima ini, kita andaikan saja poin-poin sebelumnya itu nggak ada. Poin 1-4 tidak ada, ya, andaikan. Sekarang saya, teman-teman ya, pada waktu saya membuat konten ini, saya berusia 40 tahun. Katakanlah saya itu satu hari melakukan 3 dosa. Which is sebenarnya 3 dosa itu tidak banyak. 3 dosa itu artinya pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Padahal kita itu, dosa itu dikatakan oleh firman Tuhan apa? Kamu tahu yang baik, kamu nggak lakukan, itu sudah berdosa. Jadi dosa itu melakukan yang jangan, tetapi tidak melakukan yang harus. Misalnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, kita melakukan yang jangan, itu dosa. Dan kita tidak melakukan yang harus. Misalnya harus baca Alkitab, rajin untuk
menghadiri persekutuan, rajin untuk mendalami firman, rajin untuk belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Itu semua yang harus. Nah, maka seharusnya banyak ya. Tapi kita andaikan saja lah, satu hari cuma 3 dosa. Nah, kalau satu hari 3 dosa, sebulan berapa? 30 kali 3 berarti 90. Setahun 12 kali 90. Itu adalah 1080. Nah, kita bulatkan ke bawah supaya gampang. Satu tahun kita anggap saja 1000 dosa supaya gampang. Artinya kalau saya itu melakukan sudah berumur 40 tahun, saya sudah melakukan 40.000 dosa. Nah, teman-teman, 40.000 dosa, pertanyaannya, kalau kebaikan itu menyelamatkan, saya harus lakukan berapa kebaikan untuk bisa mencapai 40.001 kebaikan? Wah, tentu kalau misalnya saya satu hari lakukan 3 kebaikan, maka saya butuh 40 tahun. Di mana usia saya juga sudah 80. Nah, kalau saya mempercepatnya dengan cara 2 kali lebih banyak, berarti usianya potong separuh, betul ya? Yang harusnya butuh 40 tahun jadinya 20 tahun. Anggap sajalah saya lakukan 2 kali lebih banyak daripada dosa saya. Artinya di usia saya 60, apa yang saya lakukan itu sudah kelar. Betul? Salah, teman-teman. Karena pada waktu dari saya usia 41 sampai 60, saya berhasil membayar dosa 40 tahun yang lalu. Tetapi dosa yang saya lakukan juga dari umur 41 sampai 60, siapa yang bayar? Kalau saya mau bayar lagi, ternyata saya meninggal usia 65. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah saya pasti masuk neraka karena kebaikan saya tidak mencukupi untuk membayar dosa saya. Nah, kalau kita dengan konsep seperti ini, kebaikan harus lebih banyak daripada dosa, maka teman-teman yang terjadi, orang-orang yang kayalah, yang punya banyak duit, yang bisa melakukan kebaikan dalam jumlah yang masif, dia dimungkinkan untuk masuk surga. Nah, kalau demikian, maka engkau dan saya yang hidupnya pas-pasan, yang hidupnya masih bergumul dari bulan ke bulan, kita tidak akan bisa masuk ke surga karena dosa kita lebih banyak. Itu sebabnya teman-teman, Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik itu menyelamatkan. Perbuatan baik yang diajarkan oleh Alkitab itu adalah satu respon setelah kita menerima keselamatan. Jadi kita melakukan kebaikan itu bukan sarana, tetapi itu alasan. Jadi saya melakukan kebaikan itu karena Tuhan sudah lebih baik kepada saya. Bukan saya melakukan kebaikan supaya saya mendapatkan sorga. Jadi kita perlu berhati-hati, teman-teman. Bukan berarti orang Kristen itu tidak perlu berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan. Bukan berarti orang Kristen itu kalau gitu gak usah baik. Salah. Kebaikan itu adalah refleksi atau cermin bahwa, atau bahkan saya bilang tanda bahwa engkau dan saya diselamatkan. Jadi berbeda dengan agama-agama lain. Agama-agama lain menggunakan kebaikan sebagai sarana untuk mendapatkan surga, sementara kekristenan melakukan kebaikan sebagai alasan kenapa dia melakukan kebaikan. Jadi kita udah lihat sama-sama ya teman-teman ya, bahwa ini 5 alasan orang tidak mungkin diselamatkan karena perbuatan baiknya. Sekarang kita masuk ke dalam table of contents-nya yang keempat. Kalau gitu ada nggak sih keselamatan di luar kekristenan? Nah, saya akan menjawab ini dengan 2 alasan. Yang pertama alasan teologis, dan yang kedua saya berikan alasan filosofis. Yang pertama teman-teman, alasan secara teologis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 jelas dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas, Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Dan juga di dalam alasan teologis berikutnya, saya pakai dari Kisah Para Rasul 4 ayat 10 sampai 12. Biasanya orang langsung kutip ayat 12, tapi saya ajak kita lihat konteksnya. Pada waktu itu Petrus dan Yohanes ditangkap di dalam mahkamah agama karena mereka menyebarkan tentang Yesus. Lalu ini kata mereka kepada persidangan.
Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh semua umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang ini di depan kamu. Yesus adalah batu karang, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini mengacu kepada ayat 11. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita tahu bersama-sama bahwa keselamatan itu jelas hanya melalui Yesus. Tidak bisa keselamatan itu ada di luar Yesus. Itu alasan saya yang teologis pertama. Alasan saya yang kedua yang secara filosofis adalah jika keselamatan itu bisa ditempuh dengan jalan lain, yaitu berbuat baik, maka apa yang Yesus lakukan adalah sebuah kebodohan dan sebuah kegilaan. Teman-teman, kisah tentang penyaliban Yesus itu adalah kisah yang mengerikan. Itu adalah hukuman mati yang paling mengerikan, salah satu yang paling mengerikan di dalam zaman Romawi. Orang itu ditelanjangi. Orang itu bukan hanya disiksa secara fisik, tapi secara psikisnya pun juga direndahkan. Dia dicaci, diludahi, disiksa, ditendang, dipukul, dipaku, disalib, dan semuanya. Dia dipermalukan di sana. Nah, kalau ada jalan lain, maka bagi saya apa yang Yesus lakukan adalah sebuah kebodohan, bahkan sebuah kegilaan. Dan yang berikutnya teman-teman, kalau ada jalan lain di luar Yesus, maka kita sedang mengatakan bahwa pengorbanan Yesus itu bukanlah karya terbesar dan karya teragung. Teman-teman, secara tidak langsung kita sedang mengatakan bahwa kita menghina karya yang Dia lakukan. Nah, teman-teman sekalian, bagi saya pribadi jelas saya mau katakan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Setiap orang yang mau mendapatkan keselamatan, dia harus kembali kepada Yesus. Dia harus membuka hatinya, mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan Dia bangkit di hari ketiga. Saya ingat dari Roma 10 ayat ke-9, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan hatimu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Dia mati, Dia bangkit, maka kamu itu akan diselamatkan. Nah, sekarang kita masuk sudah ke dalam bagian yang terakhir. Bagaimana tanggapan kita dengan saudara kita ini, Brian Siawarta? Saya rasa teman-teman yang pertama, jangan kita membuli Brian, tapi doakan dia. Nah, Pastor Brian, saya nggak tahu apakah video saya juga bisa sampai kepada kamu, tapi kalau misalnya iya, kami berdoa supaya kamu juga boleh belajar, ya. Jadi lewat masalah ini, biarlah itu boleh membuat matamu celik dan melihat bagaimana seharusnya kamu membangun teologi agama. Yang kedua teman-teman, mari kita juga belajar mengasihi dia dengan cara menegurnya 4 mata. Saya nggak tahu teman-teman ada yang jadi circle pertamanya Brian, ajak dia ngobrol, ajak dia untuk melihat bahwa kebenaran mutlak itu perlu ada. Sebab kalau tidak, kamu akan mengukur ini masih berlaku atau tidak berlaku itu dari mana? Apa standar yang dipakai? Dan yang terakhir, saya sungguh menyarankan kepada Pastor Brian untuk belajar kekristenan itu dengan benar, agar tidak meracuni domba-domba Kristen dan juga tidak memberikan informasi yang salah kepada orang-orang non-Kristen. Firman Tuhan berkata, kalau kamu ingin menjadi guru, belajarlah yang benar. Jangan sampai kamu justru menyesatkan.
Nah, kalau pingin sungguh menjadi pendeta, belajarlah terlebih dahulu. Sama halnya kalau misalnya seseorang ingin menjadi dokter yang baik, ya belajarlah ilmu kedokteran yang baik. Jangan sembarangan operasi orang, nanti jadi malpraktek. Kalau kamu ingin menjadi seorang arsitek atau kontraktor yang baik, belajarlah ilmu sipil atau ilmu arsitek yang baik. Supaya kamu bangun rumah nggak asal-asalan dan nanti malah bikin ambruk. Sama halnya dengan Pastor Brian. Kalau kamu ingin terpanggil untuk menjadi seorang pendeta rohaniwan, belajarlah sungguh-sungguh. Belajarlah sungguh-sungguh. Agar apa yang kamu lakukan tidak menjadi batu sandungan. Oke teman-teman, sampai di sini saja konten saya. Semoga apa yang saya beritakan ini menolong kita bersama-sama bagaimana kita harus memposisikan diri kita terhadap firman Tuhan. Dan kita boleh dikuatkan, kita boleh tahu bahwa keselamatan, bagaimana konsep keselamatan menurut Alkitab. Oke teman-teman, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. God bless you.